Mesin jahit mulai berputar. Tangan-tangan kreatif menyelesaikan setiap lembar kain menjadi busana yang memiliki cerita. Bukan hanya tentang fashion, tetapi juga tentang kesempatan bagi teman-teman istimewa untuk menuangkan karsa dan menghasilkan karya yang digunakan masyarakat. Berawal dari keinginan memberikan dampak yang lebih luas, Nurdini Prihastiti mendirikan Damakara pada awal tahun 2020 dengan melibatkan teman-teman istimewa dalam menciptakan motif dan desain produk fashion. Pada masa awal, pemasaran hanya mengandalkan WhatsApp dan media sosial. Namun meningkatnya pesanan membuat proses pelayanan konsumen menjadi tidak lagi mudah, sehingga Damakara mulai beralih ke marketplace untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Nah, di satu titik itu kemudian membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan sebuah platform yang bisa membantu kita untuk lebih mudah untuk menerima orderan dari konsumen, ataupun supaya konsumen juga mempunyai pengalaman dalam berbelanja online yang lebih baik. Transformasi itu terus berkembang. Dalam 3 tahun terakhir, Damakara memanfaatkan fitur Shopee Live untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan membangun kepercayaan melalui social commerce. Melalui evaluasi dan konsistensi menentukan waktu siaran, penjualan melalui toko daring meningkat hingga 30-40%, serta membuka kesempatan kerja baru. Karena seiring bertambahnya waktu, ternyata live shopping ini cukup memberikan dampak yang signifikan, lalu jam live-nya juga mulai kita tambah. Akhirnya kita menambah tim dari eksternal juga, jadi akhirnya kita buka open recruitment khusus untuk tim live di Damakara. Apa yang dilakukan Damakara menjadi bagian dari perubahan besar yang tengah terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 119.000 UMKM fashion di Jawa Barat, di mana Kota Bandung menjadi wilayah yang memiliki jumlah dan transaksi terbanyak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong pelaku UMKM memanfaatkan platform digital dan live commerce melalui berbagai pelatihan mulai dari pembuatan konten, storytelling hingga memahami karakter konsumen. Harus, jadi bukan pilihan ya. Sekarang kalau digitalisasi sudah menjadi satu hal yang penting. Pertama, untuk apa? Untuk transaksi. Mau nggak mau, sekarang sudah mengikuti pola yang terkini, teknologi sudah maju, jadi mulai dari pemasaran sudah menggunakan digitalisasi. Perkembangan social commerce juga mengubah cara masyarakat memilih produk. Jika sebelumnya konsumen lebih berfokus pada harga, kini mereka juga mencari cerita dan rekomendasi dari sosok yang mereka percaya. Bagi UMKM, kondisi ini menjadi peluang untuk memperluas pasar, selama mereka mampu menghadirkan nilai dan membangun kedekatan dengan konsumen melalui konten yang kreatif. Karena social commerce ini kan nanti crowded sekali ya. Crowded dengan berbagai macam offering, dengan berbagai macam UMKM, yang artinya kompetisinya pun semakin tinggi. Maka berapa jumlah sales yang bisa dihasilkan dari social commerce yang dilakukan UMKM tidak tergantung dari jumlah pasar, tetapi tergantung dari seberapa kreatif dia bisa melakukan penjualan di dalam platform tersebut. Seberapa dia bisa menarik minat untuk penjual merasakan value yang lebih dari produknya dibanding dengan produk yang lain yang membanjiri social commerce. Di tengah persaingan pasar digital yang terus berkembang, UMKM tidak lagi hanya menjual produk. Mereka juga menjual cerita, nilai, dan harapan. Bagi Damakara, setiap siaran langsung bukan hanya menghadirkan pesanan baru, tetapi juga membuka ruang berkarya bagi teman-teman istimewa yang menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dari sebuah rumah produksi di Kota Bandung, digitalisasi memperlihatkan wajah baru ekonomi Indonesia. Saat pertumbuhan usaha dan dampak sosial dapat tumbuh beriringan melalui platform digital. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan.